Di tahun 2025, sebuah perusahaan tambang multinasional bernama Alexon Minerals mulai membangun basis eksplorasi di salah satu pulau sah yang tercantum di gugusan Raja Ampat, Papua Barat. Pulau itu memang sudah lama dikenal masyarakat adat, namun belum pernah disentuh pembangunan modern. Meski warga lokal telah memperingatkan bahwa tanah itu terlalu tua untuk dilukai, perusahaan tetap bersikeras. Mereka mengklaim telah mendapat izin eksplorasi dan mulai memetakan potensi kandungan nikel di dalamnya. Hari pertama, langit menggelap mendadak. Burung-burung menjauh. Seolah tanah ini tahu bahwa ia akan segera dibangunkan secara paksa. Puluhan alat berat mulai bekerja menggali tanah yang disebut kaya akan kandungan nikel. Namun, hanya dalam 3 hari, pekerja pertama menghilang. Ia terakhir terlihat berjalan ke arah utara, mengecek alat GPS yang terus mengalami gangguan. Yang tertinggal hanyalah helmnya, penuh lumpur merah, dan rekaman suara di alat komunikasi yang mendesis, diiringi suara samar seseorang berbisik dalam bahasa yang tak dikenali. Manajemen menganggapnya kecelakaan kerja biasa, namun beberapa teknisi mulai merasa tak nyaman. Mereka mengeluh sering mendengar suara tangisan dari bawah tanah, terutama di malam hari. Malam keempat, tenda logistik ditemukan hancur. Makanan basah, logistik tercecer, dan kamera pengintai merekam sesuatu bergerak cepat di semak-semak. Tidak menyerupai manusia, tapi juga bukan hewan. Satpam yang bertugas malam itu kini dirawat di kapal medis, tubuhnya lemas, matanya kosong seperti kehilangan akal. Ia hanya berulang kali menggumam, "Bukan milik kita, tanah ini bukan milik kita." Perusahaan mengirim tim investigasi tambahan, tapi hasilnya nihil. Seolah pulau itu menyembunyikan semua jejak yang mengarah ke sesuatu yang rasional. Saat penggalian mencapai kedalaman 20 meter, suara aneh mulai terdengar dari bawah tanah. Tidak seperti gemuruh mesin, tapi menyerupai suara ratusan orang berdoa dalam kesedihan. Tanah di sekitar area pengeboran mulai retak, meski tidak ada aktivitas seismik. Geolog perusahaan yang menyelidiki formasi batuan menyatakan bahwa struktur tanah seperti bernafas. Alat ukur suhu mendeteksi lonjakan panas yang tidak bisa dijelaskan. Namun pusat tidak peduli. Keputusan dibuat, tambang harus dibuka sebelum akhir bulan, dengan atau tanpa izin resmi. Di malam ke-10, terjadi badai besar yang tidak tercatat oleh BMKG. Langit merah darah, dan petir menghantam bukit di tengah pulau. Dari kejauhan, para pekerja melihat sosok tinggi berjubah berdiri diam di puncak bukit, hanya terlihat saat kilat menyambar. Setelah badai reda, tanah sekitar lokasi menjadi berlumpur hitam dan lengket seperti oli. Seorang teknisi menggali bagian yang mengeras dan menemukan ukiran batu besar, menyerupai wajah makhluk setengah manusia, setengah reptil. Matanya kosong, dan tanah di sekitarnya memancarkan bau belerang yang menyengat. Hari berikutnya, 4 pekerja ditemukan tewas dalam kondisi yang tidak wajar. Tidak ada luka, tapi kulit mereka mengelupas seperti terbakar dari dalam. Hasil autopsi menyebutkan bahwa organ dalam mereka meleleh, namun suhu tubuh tetap normal. Setelah kematian itu, sinyal satelit dari pulau mulai terputus total. Drone yang dikirim untuk memetakan area hilang kontak beberapa menit setelah terbang. Video terakhir menunjukkan kabut hitam pekat yang muncul dari hutan dan menelan drone dalam hitungan detik. Kini, semua koneksi dengan luar terputus. Mereka terperangkap. Pekerja yang tersisa mulai berhalusinasi. Ada yang mengaku melihat keluarga mereka di dalam hutan, memanggil dengan suara lemah. Ada pula yang mendengar suara-suara anak kecil bermain di malam hari. Hutan menjadi tempat terlarang. Seseorang yang mencoba masuk tidak pernah kembali. Malam-malam menjadi lebih panjang. Waktu terasa melambat.
Bahkan jam tangan tidak menunjukkan waktu yang sama. Beberapa mulai mengalami mimpi yang sama. Mereka berdiri di atas altar batu, dikelilingi oleh sosok berjubah, sementara tanah di bawah kaki mereka berdenyut seperti jantung. Pimpinan proyek akhirnya memutuskan evakuasi sebagian personel, tapi kapal transportasi tidak pernah sampai. Dari menara radio, hanya terdengar siaran otomatis dari kapal. Awas, jangan datang ke pulau ini. Setelah itu, radio membisu. Suasana berubah menjadi kepanikan. Banyak pekerja mulai sakit mendadak, demam tinggi, mimisan, bahkan berbicara dalam bahasa asing yang tidak mereka kuasai. Dr. Kem menyatakan ini sebagai reaksi psikis akut, tapi lebih dari separuh tenaga medis telah menghilang malam sebelumnya. Sisa tim bertahan dengan stok makanan yang semakin menipis. Tengah malam, sirene Kem berbunyi sendiri. Kamera CCTV menunjukkan tanah tempat pengeboran retak dan terbuka, seperti rongga raksasa. Dari dalamnya, muncul kabut gelap dan suara jeritan bercampur tawa. Suara itu seperti berasal dari masa lalu, masa sebelum manusia mengenal mesin dan tambang. Beberapa pekerja melarikan diri ke arah pantai, tapi mendapati garis laut telah surut jauh. Air laut menghilang tanpa penjelasan. Di tengah lautan kering, mereka melihat batu-batu menjulang dengan ukiran yang mirip dengan patung bawah tanah, seolah tanah ini pernah menjadi kuil kuno yang kini terbangun kembali. Keesokan harinya, hanya tersisa 5 orang di kamp utama. Mereka bertahan di dalam gudang logistik yang terkunci rapat. Dari celah dinding, mereka melihat sosok-sosok berjalan tanpa suara di luar. Bukan manusia, tapi juga bukan roh. Langkah mereka lambat, mata mereka menyala kehijauan. Kamera berhasil merekam 1 detik visual, cukup untuk membuat dunia percaya bahwa ini bukan ulah manusia. Namun, file itu tidak pernah terkirim keluar. Server terbakar malam itu, tanpa penyebab jelas. Komunikasi telah mati sepenuhnya. Pulau benar-benar tertutup, tak bisa disentuh. Di hari ke-14, satu-satunya radio cadangan berhasil menangkap siaran gelombang pendek dari kapal patroli laut yang melintas 70 mil dari Raja Ampat. Salah satu teknisi berhasil mengirimkan pesan singkat, "Kami bukan lagi sendiri. Pulau ini hidup." Namun, balasan tak pernah datang. Detik itu juga, tanah kembali bergetar, kali ini tidak seperti gempa, tetapi seperti sesuatu yang raksasa bergerak jauh di bawah permukaan. Getaran itu membuat air sumur naik seperti darah kental. Udara mengandung belerang, dan langit siang berubah kelabu. Matahari tak tampak. Pulau seperti berada di dunia yang berbeda. Satu persatu dari 5 orang yang tersisa mulai kehilangan akal. Mereka mencakar dinding, berbicara sendiri, bahkan menulis simbol-simbol kuno dengan darah mereka sendiri. Tak satu pun dari mereka ingat bagaimana mereka tahu simbol itu. Salah satu teknisi tertangkap kamera sedang menatap tanah sambil tersenyum, sebelum akhirnya menusukkan obeng ke dadanya sendiri. Tidak ada jeritan, hanya senyum puas seolah ia telah pulang. Saat jasadnya dikuburkan, tanah menolaknya. Mayat itu keluar kembali ke permukaan dalam kondisi utuh, tak terurai. Malam itu, para penyintas tahu, mereka tidak akan keluar hidup-hidup. 3 hari kemudian, sinyal satelit dari kawasan Raja Ampat menghilang total. Foto udara terakhir dari drone intelijen memperlihatkan pulau tersebut dikelilingi kabut hitam yang tidak bergerak, seperti kubah. Pulau itu menghilang dari radar maritim. Satelit cuaca menunjukkan anomali magnetik yang memutar kompas ke arah yang salah. Di luar negeri, isu Pulau Gaib Raja Ampat mulai menyebar sebagai teori konspirasi. Namun, pihak berwenang menutup semua laporan. Tidak ada berita. Tidak ada penyelidikan.
Semua nama yang terlibat dihapus dari sistem. Seolah pulau itu tidak pernah ada. Di Papua Barat, para tetua adat yang selama ini diam akhirnya berbicara. Mereka berkumpul di pinggir danau dan menyalakan dupa sambil menyanyikan mantra-mantra tua. Salah satu dari mereka, dengan suara berat, berkata bahwa manusia telah membangunkan roh penjaga tanah yang tertidur sejak ribuan tahun lalu. Ia menyebutnya anak batu dalam perut pulau, entitas kuno yang ditanam oleh langit sebagai penyeimbang. Jika kalian menyakitinya, ia akan menolak seluruh umat manusia. Ritual itu bukan untuk menyelamatkan para penambang, tapi untuk mengurung kembali sesuatu sebelum menyebar ke dunia luar. Sebulan setelah kejadian itu, Elexon Minerals menghapus proyek eksplorasi Raja Ampat dari seluruh catatan perusahaan. Situs web mereka menghilangkan referensi tentang pulau tersebut. Investor diam-diam menarik dana. Tidak ada konferensi pers, tidak ada permintaan maaf. Beberapa sumber mengatakan bahwa 37 orang dinyatakan hilang secara administratif. Namun, rumor beredar bahwa jenazah salah satu supervisor ditemukan mengambang di Laut Seram, dalam kondisi membusuk namun masih hidup, matanya terbuka, dan mulutnya menggumam mantra dalam bahasa yang tidak diketahui. Sejak itu, tidak ada kapal yang berani melintasi wilayah pulau tersebut. Nelayan lokal menyebutnya Pulau Mati, tempat di mana langit tidak pernah cerah dan suara-suara dari bawah laut kadang terdengar di malam hari. Mereka bersumpah telah melihat cahaya menyala dari dalam hutan, meski tidak ada api. Seorang anak kecil dari kampung terdekat mengaku mendengar suara memanggil namanya dari arah pulau, tapi ketika ditanya siapa yang memanggil, ia hanya menjawab, tanahnya sendiri. Ketakutan mulai menjalar. Raja Ampat bukan hanya cantik. Ia sedang menjaga sesuatu. 5 tahun kemudian, sebuah ekspedisi rahasia dari lembaga ilmiah luar negeri mencoba mendekati pulau itu. Mereka mengirim robot penyelam untuk merekam dari jarak jauh. Namun, robot itu hanya mampu merekam 3 menit gambar sebelum hilang kontak. Di detik terakhir, terekam bayangan besar melintas di bawah air, ukurannya jauh lebih besar dari kapal induk mereka. Tidak ada tubuh, hanya mata. Satu pasang, merah menyala di kegelapan laut. Tim ilmuwan mundur tanpa membuat laporan resmi. Mereka menyadari, ada sesuatu di Raja Ampat yang tidak seharusnya dibangunkan. Kini, para penambang enggan menerima proyek eksplorasi di Raja Ampat. Cerita tentang hilangnya 37 orang di pulau itu menjadi legenda hitam di kalangan industri pertambangan. Nama pulau tersebut tidak disebutkan lagi dalam peta modern. Bahkan nelayan pun tak berani melintasi batas tertentu di laut. Kompas berputar, suara-suara aneh terdengar, dan burung-burung mendadak jatuh dari langit. Pulau itu seakan memiliki kesadaran. Ia tidak ingin dijamah. Ia bukan milik siapa-siapa. Ia menolak teknologi, menolak keserakahan. Ia menunggu. Dan setiap yang datang, tidak pernah kembali. Namun seperti biasa, manusia tidak pernah belajar. Tahun ini, sebuah perusahaan baru mengajukan izin eksplorasi ulang di wilayah yang sama. Mereka menganggap cerita sebelumnya hanya mitos lokal atau sabotase pihak kompetitor. Mereka berencana membawa teknologi baru dan sistem keamanan canggih. Tapi para tetua kampung sudah memperingatkan, jika mereka kembali bukan hanya Raja Ampat yang akan runtuh, tapi seluruh gugusan tanah ini akan menghilang dari dunia. Karena tanah itu telah hidup. Ia mendengar. Ia mengingat. Dan ia menyimpan dendam yang tidak bisa ditebus dengan uang. Raja Ampat, surga dunia bagi wisatawan, kini menyimpan sisi gelap yang tak boleh dibangunkan. Di balik keindahan karang dan laguna birunya, tersembunyi rahasia kuno yang tak tersentuh zaman. Ia bukan sekadar pulau,
tapi penjaga batas antara dunia manusia dan dunia yang lebih tua, lebih dalam, dan lebih kelam. Maka jika suatu hari kamu mendengar kabar tentang eksplorasi tambang nikel yang akan dibuka kembali di sana, ingatlah kisah ini. Karena mungkin pulau itu belum selesai membalas. Dan kali ini, ia tidak akan memberi peringatan.